Oke, nah terus ini kan skema sertifikasi ini memang menjadi satu skema sertifikasi yang di LSP tahun belakang juga terlisensi. Nah, skema ini nanti apakah itu sudah membaca juga apa sudah disosialisasikan dari karena kita di P1 SMK ya, nanti apakah di proses artinya baik di P1 maupun P3 paling tidak kita konfirmasi aplikasi itu asesi sudah mendapatkan informasi terkait dengan unit-unit yang ada di skema sertifikasi. Ya itu sudah tersampaikan sehingga nanti sistem sertifikasi yang atau proses sertifikasi ini memang sudah mengacu pada standar yang diacu apa dalam hal ini adalah standar SKKNI, maka ASESI ini juga kita kenakan bahwa proses sertifikasi ini mengacu kepada SKKNI. Terus di sekolah ini apakah juga guru sudah menyampaikan terkait dengan proses sertifikasi untuk KKNI 2 komputer jaringan ini mengacu pada SKKNI dan pengelompokannya juga sesuai dengan klaster apa ya, sesuai dengan klasternya itu Pak Petrus sudah ya. Oke. Nah ini mohon nanti Pak Petrus bisa diisi terlebih dahulu untuk permohonan sertifikasi kompetensi sekaligus nanti dilampirkan persyaratan rapor, PKL, jadi ya Pak Petrus ya nanti mohon sudah bawa kan Pak Petrus? Ya oke, oke. Kita serahkan APL 1, asesi mengisi, oke, anggap sudah diisi Pak Petrus, dikembalikan sekaligus di sini ada rapor, ada sertifikat PKL, itu admin LSP melakukan proses verifikasi. Iya, verifikasi bukti persyaratan dasarnya. Setidaknya kalau di sini ada 3, maka karena di sini bukan opsional ya. Kalau 3 maka bukti persyaratannya ada 3. Ada rapor ini merupakan pernyataan bahwasanya Pak Petrus ini kompeten untuk keseluruhan elemen dan tahapan-tahapan atau kriteria untuk kerja dalam melaksanakan merancang pengalamatan jaringan. Nah, setelah itu kalau Pak Petrus sudah membaca, nanti silakan di checklist bagian kolom yang kompeten. Jadi mau bertemu dengan asesor untuk mendapatkan informasi bagaimana gambaran pelaksanaan asesmen. Itu Pak Petrus, oke, ada yang mau ditanyakan? Waktu ya, nanti kita WA ya Pak Petrus ya. Oke, itu sampai ketemu informasi nanti dari LSP ya. Terima kasih. Ya, oke. Selesai. Pak, saya dapat informasi dari LSP kalau hari ini Pak Petrus diminta untuk ketemu dengan saya. Tadi kan sudah sebagai admin LSP. Sekarang saya sebagai asesor. Untuk melaksanakan asesmen untuk KKNI 2 pada teknik komputer dan jaringan gitu ya. Kalau saya lihat APL 1 pendaftarannya sudah terisi, kemudian APL 2 juga sudah isi. Nah, kemudian untuk pelaksanaan asesmennya sendiri ini kita akan melakukan satu Pak Petrus sudah dapat informasi terkait dengan skema kemudian unit kompetensi di skema KKNI 2 dikasih sudah dapat informasi dari admin LSP ya Pak Petrus ya. Oke. Nah, rencana besok ini kita akan melaksanakan uji di TUK Teknik Komputer Jaringan di SMK MK Malaka. Nah, nanti selain akan melakukan skenario, nanti informasikan skenario yang Bapak Ibu rancang apa, sampaikan. Misalkan nanti akan membuat rancangan bagaimana pengalamatan jaringan, nanti akan disediakan waktu informasi kali, misalkan waktu 30 menit ya, artinya loh 30 menit. Nah setelah itu nanti akan juga disiapkan
untuk menggali bukti tambahannya nanti ada pertanyaan tulisan ini penjelasan singkat itu tidak bisa. Bukan, ini pengantarnya ini. Setelah pakai demonstrasi ini pengantar. Pertanyaan untuk menggali bukti tambahan. Nah, terus kalau di ini di rumah siap ya, ini dalam kondisi sehat untuk bisa mengikuti kompetensi, ya tidak memerlukan satu penyesuaian karena di TUK SMK Tamalaka nanti akan disiapkan alat-alat yang sesuai dengan atau yang biasa digunakan untuk praktek. Artinya kita kan mulai memastikan di mapa bagian 3 itu perlu karena kita membuat asesmen itu merasa nyaman, menyenangkan ya, artinya situasinya nyaman bagi asesi. Bapak itu ada nggak yang nah kita paling kita bisa tanya di pertanyaan mendukung observasi bisa kita tanyakan juga artinya menggali atau kan di pertanyaan mendukung observasi kan sudah Bapak Ibu buat. Nah ini juga bisa ditanyakan. Lalu nanti kalau sudah ditanyakan, silakan diizinkan untuk melakukan tahap untuk demonstrasinya. Kita bisa tanya di awal karena di sini diisi pada saat asesor akan melakukan asesmen. Artinya bisa digali di awal terlebih dahulu untuk pertanyaan mendukung observasi. Oke, selesai. Kemudian setelah kita ini sudah kita sediakan alat, nanti silakan dipraktekkan untuk merancang pengamatan jaringan. Oke, silakan. Nah, ketika kita sudah mempersilahkan mempraktekkan itu, Bapak Ibu menggunakan checklist observasi sebagai instrumen yang digunakan untuk mengamati setiap kegiatan yang dilakukan oleh asesi. Ya, ini nggak tahu prakteknya seperti apa ini. Jadi sambil mengamati Pak praktek, Bapak Ibu pegang IANO 1. Ya, IANO 1 sebagai instrumen untuk bisa mengamati setiap tahapan apa yang dilakukan oleh asesi. Kalau memang ada hasil yang output dari kegiatan itu ada hasilnya ya diminta hasilnya. Sudah berhasil pengamatan jaringannya? Oke, baik. Ini kembali, ini saatnya jadi. IANO 2 dikasihkan ke asesi. Baik, itu tadi sudah praktek demonstrasi. Capek nggak? Oh, sudah capek Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang saya coba tanya. Kita mulai menanyakan yang bukti tambahan ya, dari jenis bukti tambahan kan disiapkan juga pertanyaan lisan. Nah, kita tanya ke asesi, pertanyaan yang kita sampaikan, jawaban asesi ini kita tuliskan di bagian jawaban. Masih Pak Petrus yang mengetahui tentang fungsi pengamatan jaringan, Pak Petrus? Nah, jawaban tulis di sini. Terus saya berikan rekomendasi kompeten untuk skema sertifikasi KKN level 2 ada teknik komputer dan jaringan. Selamat Pak Petrus. Oke. Nah, ini mohon nanti Pak Petrus bisa menjaga kompetensi ini untuk 3 tahun ke depan. Gitu ya, Pak Petrus ya. Karena di pelaksanaan seminar sudah selesai, mohon Pak Petrus bisa mengisi umpan balik asesmen sambil dibaca nanti ini formnya umpan balik gitu ya. Nah, kita mau memberikan form umpan balik ke asesi supaya nanti bisa diisi untuk survei umpan balik kegiatan asesmen yang sudah terlaksana.